Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sumber daya IT, sumber daya, teknologi informasi, sumber daya IT yang dimoderasi oleh komitmen sumber daya. Kita akan belajar posisi teori dalam sebuah penelitian. Di sini ada sebuah artikel yang berjudul Sumber Daya Teknologi Informasi, Kapabilitas Pengetahuan Manajemen, dan Keunggulan Bersaing. Kemudian ini dimoderasi oleh komitmen sumber daya. Kita lihat sekilas abstraknya. Di sini kita akan melihat beberapa variabel. Yang pertama adalah sumber daya IT. Yang pertama sumber daya IT. Kemudian ada kapabilitas pengetahuan manajemen, sumber daya IT, kapabilitas knowledge management, kemudian ada komitmen sumber daya. Kalau digambarkan secara simpel, itu ada sumber daya IT, kemudian kapabilitas knowledge management, kemudian ada keunggulan bersaing. Nah, di sini ada variabel moderasi, ada moderasi. Kita lihat model penelitiannya dan posisi dari teori. Bagaimana teori membackup riset kita. Bawah. Close dulu ini ya. Kita lihat. Nah, ini adalah gambar dari model penelitian. Pertama, peneliti menggunakan Grand Theory Resource Based View. Di sini ada dalam theoretical background. Artinya resource based view yang disampaikan di sini adalah
bahwa pimpinan itu harus mempergunakan memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Di sini kita lihat pimpinannya mana. Nah, jadi posisi resource based view, perusahaan itu punya sumber daya IT. Ini adalah sumber daya dari perusahaan. Sumber daya perusahaan. Perusahaan punya sumber daya infrastruktur IT, perusahaan punya sumber daya manusia IT, dan perusahaan punya sumber daya relasi IT. Sehingga di sini posisi resource based view. Pandangan berbasis dasar sumber daya. Kemudian peneliti ingin menguji komitmen dari pimpinan dalam memberdayakan sumber daya yang ada. Nah, komitmen dari pimpinan ini digunakan peneliti sebagai variabel moderasi. Kemudian variabel mediasinya kapabilitas pengetahuan manajemen. Jadi manajer pimpinan itu seberapa jauh mereka mengetahui sumber daya yang dimiliki, kemudian memberdayakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keunggulan bersaing. Ini posisi teori. Jika nanti menulis penelitian, resource based view. Teori itu mendukung variabel yang diteliti. Resource based view pada dasarnya adalah perusahaan bagaimana memberdayakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kita lihat. Nah, itu sekilas. Sebenarnya artikel ini untuk mempertegas posisi teori dalam penelitian. Bagaimana memposisikan teori untuk mendukung variabel yang diteliti. Itu sekilas artikel yang belum sempat dibahas. Kemudian pada pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan cara submit artikel dalam akun yang sudah kita buat. Misalkan kita sudah buat akun di data in brief. Kemudian kita akan mengirim artikel. Pada dasarnya ketika sudah membuat akun ada pilihan menu submit, new submit. Karena ini sudah pernah new submit, kemudian artikel direview, dibalikan ke penulis. Ini saya lanjutkan, tetapi pada dasarnya ini juga awal submit. Jadi langkah-langkah submit ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah. Kita praktekkan, coba kita praktekkan. Pertama, biasanya penulis disuruh memilih tipe artikel. Kita pilih misalkan di sini data artikel. Karena ini membuat akun di jurnal Data in Brief. Data in Brief adalah sebuah jurnal yang khusus membackup analisis data yang tidak di backup di
artikel yang publish. Di sini misalkan manuskrip kita delete dulu semuanya karena ini adalah tadinya artikel yang sudah direview kemudian dikembalikan kepada penulis. Di sini manuskrip, kita pilih manuskripnya. Manuskrip, kemudian cover letter, yang ada tanda bintangnya itu berarti wajib. Cover letter, kemudian data penelitian. Data penelitian ini harus menggunakan repository data. Di sini data sudah saya masukkan ke dalam repository Mendeley data dengan judul, kita lihat ini repositorinya. Judulnya adalah Data Employee Quality to Enhance Performance. Kemudian linknya, masukkan ke linknya, di review nanti, kemudian dilampirkan attach. Data artikel sudah, kemudian yang penting lagi adalah relate research paper, artikel yang terkait. Misalkan ini sudah publish, ini artikel yang terkait, sehingga ada 4 yang sudah dilampirkan, kemudian dilanjutkan proses. Ini memilih klasifikasi dari penelitian kita. Ini sudah memilih 4, lanjutkan proses. Ini adalah memilih reviewer, minimal 3, sudah dipilih proses. Kemudian ini yang pertama, apakah akan open access? Ya. Kemudian penulis adalah member, semua penulis. Member dari data in brief tidak. Kemudian yang ketiga, sharing research data. Pilih yes. Kemudian ini ada artikel yang terkait. Yes. Kita lanjutkan prosesnya. Komen, proses. Lanjutkan saja. Kemudian nanti akan dilihat satu persatu dari judul, abstrak, kemudian kata kunci, penulis, funding, langsung build PDF for approval, proses
pilih proses. Nah, di sini meminta persetujuan dari author. Submission waiting for author approve. Kita lihat statusnya minta persetujuan dari author. Di ethic in publishing di checklist I accept. Nah, di sini view submission sebelum approve. Baru approve submission. Oke. Itulah langkah-langkah submit mengirim artikel dalam jurnal internasional. Ini submission being process. Artikel yang dikirim sedang diproses, nanti bisa dilihat di email. Demikian pertemuan untuk hari ini tentang sumber daya IT, artikel jurnal, dan mengirim artikel pada akun jurnal internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.